Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra, tilka ayatul kitabil mubin, inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas bima auhayna ilaika hadzal qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Alif lam ra. Alif lam ra ini dalam Al-Qur'an itu disebut dengan al-huruf al-muqatta'ah, huruf yang terputus-putus. Ada alif lam mim, ada alif lam ra. Yang galak kita baca Yasin, Toha. Ada yang panjang kaf, ha, ya, ain, sad. Ada yang pendek sekok huruf qaf, nun. Kan ada ya? Itu huruf al-huruf al-muqatta'ah. Itu ulama-ulama tafsir itu biasanya memberi makna wallahu a'lam bimuradihi, Allah yang maha tahu dengan maksudnya. Jadi alif lam ra ini apa maknanya kita tidak tahu, apa maksudnya kita tidak tahu. Ulama-ulama lebih merasa aman ketika itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala apa dia maksudnya. Tetapi ada yang mencoba untuk menjelaskan kenapa ada huruf-huruf al-muqatta'at di depan surah-surah itu. Di antara penjelasan para ahli Al-Qur'an, tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa Al-Quran ini memang betul merupakan bahasa Arab tersusun dari kalimat-kalimat yang biasa dipakai oleh orang-orang Arab. Jadi huruf-huruf itu menunjukkan bahwa ini adalah bahasa manusia, bahasa langit yang dibahasakan dengan bahasa manusia, supaya kita memahami, supaya kita mengerti dengan apa yang dikehendaki oleh Al-Khaliq yang menurunkan Al-Quran ini. Ada beberapa huruf muqatta'at itu yang oleh ulama dianggap sebagai sebuah penamaan. Misalnya Yasin, sudah pernah saya sampaikan maksudnya. Yasin, Toha. Yasin itu kata para ulama itu diantaranya adalah nama dari nama-nama Nabi Muhammad SAW. Apa buktinya? Pada surah Yasin itulah Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Innaka Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka sesungguhnya engkau wahai Muhammad, nakanya kepada Muhammad, innaka laminal mursalin termasuk di antara rasul-rasul yang Allah utus. Maka Yasin pada surah Yasin itu menurut para ulama, sebagian ulama itu adalah nama di antara nama-nama Nabi Muhammad SAW. Maka kita mengenal ada salawat yang galak kita baca, salawat Badar. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Nah itu kan ala Yasin kan, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Sama dengan Toha. Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Nah, Toha, wahai Toha, kata Allah, ma anzalna alaikal qur'an, kami tak menurunkan kepadamu Al-Qur'an wahai Toha litashqa, untuk memberatkan. Nah, jadi Toha pun kata ulama itu adalah salah satu di antara nama-nama Nabi Muhammad SAW. Maka kita pada saat kita baca salawat Badar, Toha Yasin itu kehendaknya adalah kepada Nabi Muhammad SAW. Banyak nama-nama Nabi itu, banyak nama-nama Rasulullah itu yang disebut di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis-hadis Nabi SAW. Nah huruf-huruf al-muqatta'ah ini banyak. Ada juga yang dipakai wong jimat itu ya. Yang galak berdoa surah Yasin itu bainal kafi wan nun. Ada yang hafal doa itu? Nah, itu rahasia, itu khazanah di antara kaf dan nun. Nah itu sudah level sufinya sudah di atas itu. Kalau kita tidak nyambung apa kendaknya itu antara kaf dengan nun itu. Tilka ayatul kitabil mubin. Kata Imam Ibnu Katsir, faqad taqaddama fi awal suratil Baqarah. Penjelasan tentang al-muqatta'at sudah dijelaskan di awal surah Al-Baqarah, alif lam mim.
tilka ayatul kitabil mubin ay hadhil ayat al-kitab huwa al-Qur'anul mubin ay al-wadih al-jaliyul ladzi yufsihu 'anil asya' al-mubhama. Tilka ayatul kitabul mubin artinya ini adalah ayat-ayat Alkitab, maksudnya adalah Al-Quran Al-Mubin yang jelas, yang terang, Al-Wadihul Jali yang menjelaskan secara terang benderang, Alladzi yufsihu anil asya al-mubhama yang memberi penjelasan terhadap segala sesuatu yang samar, mubham. Wa yufassiruha wa yubayyinuha, menafsirkannya dan menjelaskannya sekaligus. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Kami menurunkan Al-Kitabul Ayatul Mubin tadi, Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun, Quran dengan bahasa Arab, la'allakum ta'qilun, supaya kalian berpikir. Nah, ini kenapa Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab, kata Imam Ibnu Katsir, dzalika li'anna lughatal Arab, hal itu karena bahasa Arab absahul lughat, adalah bahasa yang paling absah, paling fasih, wa abyanuha wa awsa'uha wa aktsaruha ta'diyatul lil ma'ani, ta'diyatul lil ma'ani. Bahasa Arab itu paling fasih, paling jelas, paling luas dan paling banyak ungkapan-ungkapan maknanya itu paling banyak. Allati taqumu bin nufus, falihadza, maka karena itu unzila asyraful kutub bi asyrafil lughat, kitab yang paling mulia ini diturunkan dengan bahasa yang paling bagus, paling mulia. Ala asyrafir rusul, diturunkan kepada nabi atau rasul yang paling mulia juga. Bisa farati asyrafil malaika, dibawa oleh malaikat yang paling mulia juga, diturunkan dengan bahasa yang paling mulia kepada nabi yang paling mulia, dengan dibawa oleh malaikat yang paling mulia, yaitu Jibril alaihis salam. Kemudian tidak hanya sampai di situ, fakana dzalika fi asyraqil biqa'il ardi wa tada inzaluhu fi asyrafis syuhuris sana, diturunkan pun awalnya pada bulan yang paling mulia juga, yaitu bulan Ramadan. Maka sempurnalah segala kemuliaan itu dari segala arah, dari segala perspektif. Maka karena itu Allah mengatakan setelahnya, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas bima auhayna ilaika hadzal Qur'an. Bapak-bapak yang kami muliakan, Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab, dan Al-Quran disebut dengan Quran kalau dia menggunakan bahasa Arab. Maka sholat tidak boleh dibaca dengan membaca terjemahan, karena kalau kita baca terjemahan tidak dianggap sebagai Al-Quran. Dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, kalau bapak-bapak memegang mushaf Al-Quran itu harus dengan wudu. Apa yang disebut dengan mushaf Al-Quran? Kumpulan tulisan-tulisan yang isinya adalah ayat-ayat Al-Quran, bukan terjemahannya. Maka kalau memegang tafsir seperti ini tidak dianggap sebagai mushaf. Berwudu ataupun tidak berwudu tak ada masalah. Tapi kalau memegang mushaf yang murni tidak ada tafsirnya, maka dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i itu harus pakai wudu, disunnahkan dengan berwudu. Tafsir Jalalain, ada tafsir Jalalain namanya. Tafsir Jalalain itu tulisan dari Imam Jalaluddin As-Suyuti dan guru beliau Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Itu menurut para ulama Syafi'iyah itu tetap pakai wudu. Kenapa? Karena jumlah tafsirnya itu lebih sama banyaknya dengan jumlah ayatnya. Jadi penjelasannya itu sama banyaknya, maka masih 50-50, maka masih harus pakai wudu atau kiai dulu. Di bagian tak galak wudu tidak apa-apa. Jadi yang disebut dengan Quran itu dia tetap dalam bahasa aslinya, bahasa Arab. Maka tidak boleh diterjemahkan. Kasus sejarah itu pada masa Turki itu, Kemal Atatürk itu saking bencinya dengan Arab itu,
Bahkan sholat pun diganti dengan bahasa Turki, azan dengan bahasa Turki. Bagi kita tidak boleh. Dalam mazhab Imam Syafi'i batal sholatnya. Batal sholatnya. Pernah terjadi dulu di masjid kita ya. Di masjid kita apa di mana itu? Imam kunut karena tidak hafal dengan kunut nazilah, dibacanya terjemahannya. Mungkin ada natanya luat barangkali kan. Jadi baca kunut nazilah, tidak hafal. Baca terjemahannya pakai bahasa Indonesia. Menurut mazhab Imam Syafi'i batal sholatnya, tidak boleh. Sujud kita boleh berdoa. Doa apa saja? Dengan menggunakan doa-doa yang ma'thurat, bersuara tidak masalah. Tapi kalau menggunakan bahasa kita sendiri, maka jangan dibahasakan jangan dilapaskan, cukup di dalam hati pada saat sujud. Pokoknya kalau dalam sholat tidak boleh diterjemahkan, tidak boleh. Bacalah, maka disitulah keseragaman kita orang Islam. Dari sudut itu sama semua kita, sama semua. Baca Al-Fatihah mau sholat di negara manapun, Al-Fatihahnya sama. Apalagi kalau sama-sama menggunakan qiraat yang kita baca, yang biasa kita pakai, qiraat Hafs an Asim itu. Qiraat itu ada banyak, tidak cuma satu. Bisa jadi kita ketemu suatu waktu bapak-bapak mungkin ada yang melakukan perjalanan ke tempat yang lain yang dengan qiraat yang berbeda, maka sah-sah saja. Tapi kalau kita jangan mentang-mentang baru belajar dari pesantren baca qiraat sama, begitu jadi imam nyembelih wadduhi wallaili idza saja. Benar, tidak salah itu, benar. Tapi jemaah di belakang lah naiklah aliran sesat katanya. Ngapa? Karena nyembelih kan. Walaupun sebenarnya benar dia, menjadi salah karena menimbulkan fitnah. Sama juga seperti kita biasa di masjid ini sholat Al-Fatihah diawali dengan basmalah, kemudian surah juga diawali dengan basmalah. Tiba-tiba kok kita ngimami, lalu selesai baca iftitah langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Benar, tidak salah, karena ada ulama yang membolehkan seperti itu. Tetapi menjadi salah karena melakukan sesuatu yang berbeda di tempat yang sudah ada kebiasaannya tersendiri. Maka dalam etika berjamaah tidak boleh kita menawarkan diri untuk menjadi imam di tempat yang bukan tempat kita. Mentang-mentanglah sudah selesai setoran hafalan misalnya, ketika lagi berjalan numpang sholat di masjid wong maju, kucuk maju tanpa disuruh, tanpa apa, pokoknya karena lah baca maju. Kita tidak tahu tradisi di sana seperti apa. Jangan sampai kemudian selesai kita jadi imam uang lagi, karena pasti ada perbedaan pendapat, pasti ada. Ketika kita disalahkan mungkin ada yang bela, itu benar. Akhirnya bercengkerang, kata saya, bercengkerang dalam masjid itu, belago gara-gara itu. Maka tidak boleh, tidak bijak ketika kita melakukan sesuatu yang di luar kebiasaan dalam komunitas itu. Ini penting, ini yang seperti ini untuk kita pahami. Kenapa? Karena banyak juga wong yang merasa bahwa karena yang dia pakai itulah yang dia yakini sebagai kebenaran, maka dia berkeyakinan juga bahwa semua orang akan berkeyakinan seperti keyakinan dia. Nah, itu yang merusak itu. Tidak boleh seperti itu. Bahkan dalam hadis dikatakan, kata Rasulullah, jangan menduduki tempat yang tempat itu merupakan sebuah kekhususan yang diberikan oleh masyarakat kepada orang tertentu. Tahu-tahu kucuk-kucuk gitu di pos. Kalau sekarang bisa kita samakan barangkali dengan protokoler pemerintah, itu sudah ditulis di situ. Ada tempat duduk bupati, wakil bupati, kepala ini, kepala itu, ditulis. Kalau tahu-tahu kita datang duduk di situ. Nah, itu sudah salah posisi namanya, salah menempatkan diri. Walaupun mungkin kita merasa bahwa semua manusia itu sama. Kita nak membela diri kan. Walaqad karramna bani Adam. Anak Adam ini dimuliakan oleh Allah. Kita merasa seperti itu kan. Tetapi salah. Kenapa? Karena kita tidak mengikuti tradisi yang sudah dibuat oleh orang sesuai dengan aturannya.
sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta ikthiru wa ghali anta misbahus suduri. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah